Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang barang apa aja yang biasa saya bawa ketika sedang trekking atau naik gunung. Berikut adalah barangnya, cekidot. Yang pertama untuk carrier saya memakai Konesina bearing. Menurut saya ini sudah cukup dengan kapasitas 60 liter. Dulu saya beli itu secara paketan, jadi 800.000 kalau tidak salah. Itu saya udah mendapat satu matras, satu carrier, satu headlamp, kemudian satu rain cover, dan satu sleeping bag. Dan juga pada carrier ini terdapat instalasi untuk selang minum ketika di perjalanan. Oh iya, juga untuk sekedar info, tas ini sudah berumur sekitar 3,5 tahun, hampir 4 tahun lah ketika saya pertama kali membelinya. Pada bagian belakang carrier ini terdapat sebuah aluminium atau besi penyangga yang membuat tas ini menjadi kokoh. Bentuknya pun disesuaikan dengan bentuk punggung manusia sehingga nyaman ketika dipakai atau membawa beban yang berat. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting untuk dibawa adalah sebuah tenda. Tentu saja ketika pendakian, tenda sangatlah diperlukan sebagai rumah sementara ketika berada di gunung. Tenda yang saya gunakan adalah tenda dari Big Adventure Tambora 2. Yang ketiga, ada sebuah matras. Matras kita gunakan sebagai dasar tempat tidur agar tetap hangat. Matras yang saya gunakan adalah matras dari Big Adventure juga, baluran, yaitu matras aluminium foil. Kapasitasnya sendiri untuk matras ini cukup untuk menampung 2 orang. Sebenarnya saya ada satu lagi matras yang berwarna hitam, tapi itu untuk digunakan 1 orang. Saya biasanya membawa matras ini karena cukup untuk tenda saya yang berkapasitas 2 orang. Benda selanjutnya yang harus dibawa ketika mendaki gunung ataupun camping adalah sebuah sleeping bag. Sleeping bag yang saya gunakan masih sama dari Big Adventure, yaitu sleeping bag Sumba. Ada satu lagi sleeping bag yang dari paketan itu, cuma kenapa saya memilih membeli lagi dari Big Adventure, karena ada kelebihannya, yaitu sleeping bag ini bisa di-press. Sedangkan untuk yang satunya lagi terlalu besar untuk dibawa sehingga memakan tempat pada saat packing di carrier. Nah, sleeping bag ini yang tadi saya bilang dari paketan, sebenarnya untuk kehangatannya lumayan hangat dan cukup enak juga karena dalamnya itu polar. Cuma bentuknya yang besar dan juga lebih berat daripada Big Adventure sehingga saya memilih membawa sleeping bag yang satunya lagi. Berikutnya adalah kompor. Tentu saja kompor kita gunakan untuk memasak ketika berada di gunung atau berada di outdoor. Kenapa kompor yang saya pilih adalah ini? Karena dilengkapi dengan penahan angin atau windproof. Sehingga ketika memasak dalam keadaan banyak angin, apinya tidak mati dan tetap stabil seperti itu. Ada gula, ada semut, ada siang, ada malam, ada kompor, tentu harus ada cooking set. Cooking set yang saya gunakan adalah cooking set dengan kode DS200 yang pernah saya review sebelumnya. Next adalah gas portable. Bahan bakar untuk kompornya sendiri adalah gas portable seperti ini, yang banyak dijual di Indomaret ataupun di market-market lainnya. Berikutnya adalah sepatu trekking yang biasa khusus digunakan untuk trek di jalan berlumpur atau ketika mendaki gunung.
Kenapa harus diharuskan menggunakan sepatu seperti ini? Karena dengan trek licin dan bebatuan yang terjal, sepatu seperti ini memiliki daya cengkram yang cukup kuat. Saya pernah menggunakan sepatu biasa ketika mendaki gunung dan alhasil sangat licin sekali sehingga sering sekali terjatuh. Next, untuk barang selanjutnya adalah lampu tenda. Untuk harganya sendiri saya lupa, dulu saya membelinya dengan harga berapa. Namun lampu ini menggunakan 3 baterai kecil yang jenis AAA. Untuk daya tahannya sendiri saya sering menggunakan untuk 2 kali pendakian, itu masih sangat terang. Untuk ketahanan terhadap air saya rasa tidak cukup kuat. Hanya untuk percikan saya pernah beberapa kali terkena percikan air dan alhamdulillah tidak terjadi sesuatu. Masih dalam keadaan baik-baik saja. Selanjutnya adalah headlamp yang bisa kita gunakan untuk trekking malam ataupun kegiatan lainnya pada saat malam hari. Di sini saya memiliki 2 headlamp, yang kecil dan yang besar. Keduanya sama-sama menggunakan baterai kecil seperti lampu tenda tadi. Headlamp ini tidak tahan terhadap air. Jadi ketika saat dipakai keadaan hujan, bagusnya ini dilindungi supaya tidak langsung terkena air seperti itu. Berikutnya adalah tas yang bisa dilipat seperti ini. Ini biasa saya gunakan untuk summit ke puncak. Lumayan untuk membawa 1 botol air minum, kemudian membawa 1 power bank, membawa makanan, roti, dan lain-lainnya. Kapasitasnya sendiri ini berkapasitas 10 liter. Kemudian jangan sampai lupa untuk membawa jaket yang tebal. Karena cuaca di gunung sendiri itu tidak bisa diprediksi. Dan yang paling banyak adalah kasus hipotermia karena kedinginan. Maka dari itu bawalah jaket yang bisa menghangatkan badan sebaik mungkin. Untuk jaket yang saya bawa adalah dari Konsina Highgrave, dan yang paling saya suka adalah jaket dengan fitur waterproof. Sehingga ketika tidak sengaja kehujanan dalam trek, jaket ini masih bisa dipakai berjalan. Bagi saya membawa baterai cadangan untuk penerangan adalah hal yang penting. Dikhawatirkan ketika malam hari atau ada kerusakan pada baterai tersebut. Kemudian selanjutnya adalah blanket dari aluminium foil. Ini untuk emergensi ketika terjadi hipotermia. Untuk tambahan kadang saya juga membawa bantal tiup supaya ketika tidur agak nyaman. Kemudian membawa waist bag untuk wadah-wadah benda-benda kecil seperti HP, dompet, kemudian power bank, charger, ataupun lainnya. Yang hampir saya lupa juga, jangan sampai lupa membawa flysheet. Takutnya ketika ada keadaan darurat, tiba-tiba hujan, flysheet ini sangat berguna sekali. Kemudian juga jangan lupa membawa jas hujan yang bisa dipakai untuk pribadi. Bisa jas hujan ponco ataupun kresek yang biasa dijual di Indomaret. Sebenarnya masih ada barang atau alat yang bisa kita bawa, misalnya seperti sendok ataupun yang lainnya. Itu menyesuaikan biasanya. Barang-barang yang saya beli menyesuaikan sesuai dengan isi dompet saya. Jadi tidak memaksakan untuk membeli barang-barang yang harganya di luar dari isi dompet saya. Nah, mungkin itu yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.